sebulan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ngapain saya ngomong? Johor, sholat. Hari ini kita kedatangan Vios dari mana nih ya? Tuh, saya lupa nanya nih. Pokoknya Vios udah pernah servis rak setir. Apakah saya harus kasih tahu? Ya dong. Kasih tahu. Jadi biar makin terbuka. Jadi dia pernah servis rak setir. Keluhannya sih sebulan sempat hilang, terus kemudian sempat rapat nggak bisa balik, tapi kemudian dia bilang enak banget kata ownernya, tapi ada bunyi, jadi ada bunyi lagi di kaki-kaki. Nah, kita bongkar lagi kaki-kaki, ini masih garansian di garasi taksi ya, ini masih garansian, kita cek lagi apakah memang benar dari rak setirnya. Memang ada sedikit bunyi, tapi apakah itu signifikan apa enggak, nanti kita coba lihat. Ini lagi dites, lagi dicek. Nah, keluhannya apa mobil itu? Satu itu, terus remnya kenapa remnya? Pennya. Belum. Pennya oplak. Jadi apain? Oh, dikancel pakai selip Mas. Bisa kuat nggak? Ya, daripada harus ada yang belanja keluar itu. Ya nggak apa-apa belanja. Kuat berarti kalau mau rem. Oh ya. Enggak, ini masalah lagi live ini masalahnya. Yang bisa di repair di atas ini ya. Nah, jadi ini kan pertanyaan orang-orang awam kan. Jadi Jadi dia pennya itu Ini kan ada o-ring ini. oh ya, dia pakai o-ring aja. Kerak ya. Ya ntar kalau bunyi lagi kesini lagi. Kan bunyi enggak? Hah? Yang Vios. Enggak bunyi. Enggak bunyi dia kan tek-teknya. Ya kayak klak gitu, kayak lepas. Kalau di rem. Iya. Kayak ada yang lepas dikit lagi. Kok bisa? Nah, jadi balik lagi ke awal ya. Kan banyak nanya nih pengecekan kaki-kaki. Mungkin udah banyak banget saya videoin masalah kaki-kaki geluduk-geluduk. Bosen kali teman-teman. Jadi ini udah nggak geluduk-geluduk. Jadi kita sekarang ngomonginnya apa ya? Mobil berebet-berebet. Kenapa mobil berebet-berebet? Ini bukan berebet. Kayak ngelitik. Oh, ngelitik. Ngelitik sama berebet bedanya apa sih? Itu kadang-kadang orang tuh semua sama. Ngelitik itu suaranya udah jelas kedengeran. Tenaga kendor. Ada ketukan di mesin, tek. Itu sebabnya apa aja? Biasanya sih kerak karbon. Rata-rata dari sini. Rata-rata kerakan. Nah, penanganannya Gurah awal-awal. gurah. Terus ada nggak yang nggak bisa digurah gitu? Ya ini juga belum tentu bisa. Ini lagi digurah nih, coba dulu. Kalau misalnya tetap ngelitik atau setelah gurah ngelitik? Turun mesin. Ya kalau mau ngilangin bener-bener ya turun mesin aslinya. Udah tahu jawabannya. Ya turun mesin kerak mesin memang pakai cairan karbon kadang-kadang keangkat kalau tipis, cuma kalau udah parah lengket keras harus diturunin. Nah, itu full pumpnya kenapa diturunin? Itu kan full pump diturunin tuh. Nah, jangan-jangan cuma nyari duit. Periodik aja. Ya itu utama. Oh, cuan. utama. Oh, cuan. Periodik kan tadi udah ditanyain, belum pernah di cleaning. Itu kira-kira berapa tahun wajib di cleaning misalnya? Kilometer 80.000 lah cleaning. Berarti 80.000 ke atas. Itu Rata-rata. menurut kita. Terus standarnya berapa saya nggak tahu, Mas. Ya, intinya rata-rata di atas Survei 80.000. kita itu. Di atas 80.000 rata-rata. Apalagi pakai eceran. Oh, itu ngaruh juga itu berarti. Ecer. Ini kan nanya kan, nggak boleh nanya. Belum pernah survei itu kan Jangan. eceran tapi jelek. Tergantung dompet. Ya kali mobil pakai eceran kan nggak Iya, nggak mungkin lah. Apalagi pakai Bisa. pertalite busuk katanya. Balik. Perlu nggak sih pakai sekali-kali pakai pertama gitu? Perlu banget Itu periodenya gimana? periodenya. Misalnya Makin sering makin bagus. makin sering makin bagus. Minimal nggak ada minimalnya. Sebanyak-banyaknya gitu. Ya mungkin setiap waktunya servis kayak 5.000 atau 10.000. Oh ya boleh juga tuh. Ide yang bagus. Jadi Lagi-lagi biar bengkel lagi. enggak, itu kan buat Oh iya, lain lagi. customer kan buat pemerintah kalau itu. Suntikannya kalau pas mulu ini. Itu standarnya memang begitu di sini. Aku capek. Nah, jadi ini mobil tadi dites ngelitik. Kita sarankan supaya digurah dulu, ngelitiknya hilang. Nah, ini kan karbonnya pasti kotor nih.
kelihatan sedikit, tapi dalamnya nggak kelihatan. Ini pasti kotor. Kalau kita lihat dari hasilnya, ini kita coba lihat ya. Nah ini hasilnya tuh. Wah, hasilnya kotor banget. Jadi karbon tuh, kalau karbon itu bahasa kitanya tuh areng ya, areng yang jadi. Kalau panci itu bawahnya tuh kan areng tuh. Nah, iya tuh. Itu bahasa kita gampangnya itu areng gitu, areng yang apa sih namanya, panci itulah. Cuman kan bahasa kerennya yang orang-orang sosok sosok ke Inggrisan tuh kerak karbon lah. Jadi asap yang jadi panas tuh jadi hitam terus mengeras itu karbon. Nah, ya kan asap awalnya itu kan. Oli. Iya, oli kan. Gitulah pokoknya. Jadi dia yang menghambat pengapian. Jadi pengapiannya terhambat karena dia Terlalu otomatis panas ruang bakar. terlalu panas. Betul. Nah, itu seperti itu tuh. Ini SST, Pak. Nah, ini standar internasional. GR. Jadi yang mau ngelitik ya kesini aja. Gurah berapa? Jasa gurah sama itu cairan segala macam 150.000. Jadi kalau teman-teman mau ganti oli misalnya paket di 450.000, mau sekalian gurah berarti ketemu di 600.000. Berubah enggak? Ya pasti berubah. Kemungkinan pasti berubah karena pasti beda lah. ada bedanya. Cuman apakah signifikan apa enggak? Nah itu beda-beda dari kondisi mobil ya, kondisi kerak karbonnya. Ini juga tadi lampu engine nyala, karena kan ketahuan soket coilnya. Lampu engine nyala kenapa? Soket coilnya rontok. Nah, keangkat. Nah kalau lampu engine nyala itu gimana sih sebenarnya kasusnya itu? Kenapa gitu? Ya hubungannya ke elektronik mesin sih. Sensor kah atau apa? Ya sensor ya, plak kayak coil kan plak pekerjanya. O2 Sama kan termasuk sensor dia. Oh semua sensor. CKP biasa mati, O2, CMP, OCV, coil dan sebagainya. Baik. Airflow. Nggak kelar-kelar saya. Banyak. Belum saya tanyain itu kalau satu spare part itu indikasinya apa gitu. Kalau airflow itu indikasinya apa? Airflow membaca apa sih, ngasih informasi berapa bahan bakar yang harus dimasukkan ke mesin. Cara ngeceknya maksudnya? Oh, rusak apa enggaknya? Iya. Pakai OBD kah atau bisa manual? Kalau sampai lampu engine nyala pakai OBD bisa. Kalau enggak? Cuma kalau dia biasanya sirkuitnya nggak putus, cuma ketutup kotoran, biasanya pembakarannya hitam pekat. Nah yang paling banyak kan O2 tuh. Nah O2 itu indikasinya apa? O2 sama. Apa? Mobil pincang kah atau apakah? Enggak, dia sama kayak airflow. Cuma dia pembacanya berdasarkan gas buang, kalau dia inputan udaranya kalau airflow. Ya maksudnya tuh mobilnya itu jadi bagaimana gitu ketika dia engine ceknya nyala Sama terus, kesendat. agak nyendat. Karena bahan bakarnya nggak normal yang disemprotin, bisa terlalu irit, bisa terlalu boros, maka tarikannya akan beda kan. Kalau keporosan yang berbet, kalau terlalu irit ya ngok delay. Oh berarti nggak normal seperti biasa lah ya, indikasinya itu. Selain itu ada lagi nggak? Kalau koil ketahuan lah ya. Koil kan pelaksana Koil mati ya gampang pincang lah. gitu. Nah kurang lebih begitulah. Jadi itu ilmunya dapat banyak banget tuh yang berbet, yang apalagi tuh ngelitik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman yang memang ada gejala-gejala itu rata-rata semua mobil masalahnya sih ya nggak jauh dari ngelitik, nggak jauh dari berbet. Di luar kopling ya, kopling misalnya tarikannya nggak ada. Nah ini juga kaitan sama boros ya. Ya, kalau udah slip. Kalau udah slip misalnya kan banyak nanya boros nih. Boros itu banyak banget faktornya. Bisa jadi koplingnya sudah tipis, itu juga bisa ngaruh. Bisa jadi kerak karbonnya juga udah tebal, ini juga ngaruh. Banyak banget faktornya. Bisa jadi airflow-nya, bisa jadi O2-nya. Bener gak sih? Bener banget. Ganti semua. Nanti mobilnya aja. Kamu tahu. Tapi menurut saya ya, kalau memang misalnya teman-teman merasa boros, paling efektif adalah turun separuh. Paling efektif. Jadi turun separuh itu dibersihin semua kerak karbonnya, disekir ulang, dipapras sekalian kalau bermasalah. Biayanya juga nggak terlalu mahal kok, cuma 1,7 sampai 2 juta kalau ada spare part di luar itu. Itu udah ganti oli loh. Nah, terus yang paling urgent lagi ternyata ada di fuel pump. Nah, buat teman-teman yang belum tahu fuel pump. Jadi ternyata ini juga urgent banget untuk pengapian. Jadi bisa berebet. Jadi ini belum dibuka ya. Jadi filternya mana?
belum di mana dia. Jadi ini tuh filter, jadi ada filternya. Nah, jadi yang bulat itu. mana ini kan Ya, belum dikeluarin, ya nggak bisa keluar. harus dari sini langsung ya. Nah jadi ini nih nanti kayak gini. Ini juga filter Pak ini. Nah itu doang, Siapa mekanik? nggak di shooting. Nah jadi Kagak minta di shooting gua. Jadi ini juga salah satu faktor penting untuk mobil-mobil bekas taksi ya. Banyak banget teman-teman yang datang ke sini gejalanya seperti itu. Gejalanya berebet terus Nggak mau. siapa? Taruh khusus ya, spesialis turun mesin. Oke. Aku jalan di Rapen nih. Ini udah lama banget, udah kadang-kadang apalagi bekas taksi kilometer di 200.000 belum pernah dibersihin. Bersihinnya pun ini harganya cukup lumayan, sekitar 150.000 bersihin doang. Kenapa lumayan mahal? Karena untuk beli tinernya aja ini butuh 1 liter, kurang lebih lah 1 kaleng itu 50.000. Jadi ngebersihinnya mungkin teman-teman juga bisa lah ngebongkarnya. Jadi ini yang faktor penting juga teman-teman harus diperhatiin. Kalau memang ada waktu teman-teman monggo dibikin ininya dibersihin sama bensinnya dikuras, jadi supaya tuntas itu. Baru kita naik ke mesin atau dari mesin kemudian di bawah, terserah itu teknisnya aja, teknis dananya. Dari awal itu peran utama Pak. Karena saya nggak mau aja. Oh. Baru kemarin itu mau di Bagian terakhiran, aktor terakhir. Pembunuh ternyata dia. Pembunuh berdarah dingin. Nah, buat teman-teman yang mau ngerapiin mobil Viosnya Limo Yaris atau ya memang spesialisnya Vios Limo Yaris ya, silahkan mampir ke garasi taksi spesialis ekstraksi. Harga bisa dikondisikan, insya Allah murah, insya Allah bersahabat. Mekanik insya Allah juga lumayan oke lah. Lumayan doang sih. Ya nggak tahu, kita kan nggak tahu di luar tuh siapa tuh lebih jago kan, kita nggak. Menurut kita. Ya menurut saya kan begitu. Yang lain udah pokoknya ya. Ya secara limo yang di atas rata-rata sih. Belum tahu. Oh, kan tadi balik lagi dia nggak jadi. Untuk teman-teman yang kesini yang datang juga udah lumayan banyak ya. Jadi kadang-kadang ya sepele, kadang soket koil doang atau koil doang. Tapi silakan mampir ke garasi taksi, konsultasi juga gratis. Mekanik ada Om Hasim, ada Pak Arifin, ada Om Parjo, ada Bahmin. Banyak di sini mekanik dari Taksi Express. Ada lagi Pak Imam, ada siapa lagi di sini? Saya absen juga. Ada siapa lagi? Kok kurang sih? 1 2 3 4. Mas Tito. Oh iya, almarhum Om Tito. Semoga diterima ya. Aduh jadi sedih dengar Om Tito. Kurang lebih seperti itu semua dari X Express. Sementara kita ada 4-5 cadangan Pak Imam. Jadi kalau Sabtu Minggu beludak kita mau nggak mau cabutan. Cuman ya karena bayarannya agak mahal Pak Imam. Saya cadangan sih. Cabutan bukan cadangan. Jadi silahkan mampir ke garasi taksi. komentar kamu. Ya begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Silahkan mampir ngopi-ngopi di sini. Kalau belum ada kopi minta sama Pak Arifin bagian perkopian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.